Halo, ya teman-teman sekalian, saya punya pertanyaan nih ya buat Gemini nih. Pertanyaannya adalah angka 0 itu angka genap atau ganjil atau angka apa ya? Nah, ini ya jawaban dari Gemini. Angka 0 adalah angka genap. Mengapa 0 dianggap angka genap? Definisi formal dari bilangan genap adalah bilangan bulat yang dapat dinyatakan dalam bentuk n sama dengan 2k, di mana k juga merupakan bilangan bulat. Dalam kasus 0, kita bisa menulis 0 sama dengan 2 kali 0, karena k sama dengan 0 adalah bilangan bulat. 0 memenuhi definisi bilangan genap. Selain itu, pertimbangkan sifat-sifat bilangan genap dan ganjil dalam urutan bilangan. Pola berulang. Bilangan bulat mengikuti pola bergantian antara genap dan ganjil. Min 3 ganjil, min 2 genap, min 1 ganjil, 0 genap, 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil. Operasi aritmatika. Penambahan dan pengurangan jumlah atau selisih dua bilangan genap selalu genap. 2 ditambah min 2 sama dengan 0. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Perkalian 0. 0 dikalikan dengan bilangan bulat apapun, genap atau ganjil, akan menghasilkan 0 yang konsisten dengan sifat bilangan genap. Dengan demikian, dari sudut pandang matematika, 0 secara definitif diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Ada lagi pertanyaan lanjutan ya. Apabila angka ganjil dicampur angka genap, maka menghasilkan angka genap. Begitu pula sebaliknya. Angka genap dicampur angka ganjil, maka menghasilkan angka ganjil. Kita tambahin ya di sini. Ulangi, apabila angka ganjil dicampur dengan angka genap, maka akan menghasilkan angka genap. Misalnya 38, di mana 3 angka 3 angka 3 adalah ganjil dan angka 8 adalah genap, maka hasilnya adalah genap. Yang ini yang ganjil ya. Misalnya 4
45. Ya 45. Angka 45 atau berapa ya? 45. 80 berapa? 80 enggak. 99. Kalau yang ini kita ganti ya, ini diganti jadi 9 berapa? 90 deh misalnya ya. Angka 9 tuh ganjil. Ganti 9. Oh, jangan angka 0 ya. 98. Angka 9 ganjil, angka 8 genap. Nah, ya boleh di sini misalnya 9. Oh, ini genap campur ganjil. Ini yang genapnya di sini 89 deh, kita bolak-balik ya angkanya. Angka 8-nya genap dan angka 9 ganjil, maka hasilnya ganjil. Mengapa demikian? Tolong berikan alasannya berdasarkan pemikiran kamu. Nah, ini jawabannya ya. Fenomena yang Anda jelaskan yaitu angka suatu bilangan bulat genap atau ganjil ditentukan oleh angka terakhirnya satuan adalah sebuah pengamatan yang benar. Namun penjelasan yang Anda berikan mengenai pencampuran angka ganjil dan genap dalam suatu bilangan seperti 98 atau 89 sebetulnya kurang tepat secara matematis. Angka 9 dan 8 pada bilangan 98 tidak benar-benar tercampur atau tidak benar-benar dicampur untuk menentukan sifat genap atau ganjil. Justru angka terakhirnya satuan yang menjadi penentu tunggal. Alasan matematis kenapa angka satuan menentukan sifat genap atau ganjil. Alasannya sangat mendasar dan berkaitan dengan sistem nilai tempat basis 10 yang kita gunakan. Fokus pada pembagian dengan 2. Definisi suatu bilangan itu genap atau ganjil adalah apakah bilangan tersebut habis dibagi 2 atau tidak. Genap habis dibagi 2, sisa 0. Ganjil tidak habis dibagi 2, sisanya 1. Peran nilai tempat, puluhan, ratusan, dan sebagainya. Dalam sistem bilangan basis 10, setiap angka atau digit pada posisi selain satuan memiliki nilai tempat yang merupakan kelipatan dari 10. 10 sama dengan 10 kali 1. 100 sama dengan 10 kali 10. 1000 sama dengan 10 kali 1000. 1000 sama dengan 10 kali 100. Karena 10 itu sendiri adalah bilangan genap, 10 sama dengan 2 kali 5, maka setiap kelipatan dari 10 seperti 10, 20, 30, 100, 90, dan lain-lain pasti genap dan pasti habis dibagi 2 tanpa sisa. Penentuan sifat oleh angka satuan. Setiap bilangan bulat dapat dipecah menjadi bilangan puluhan atau ratusan dan bagian satuan. Bilangan sama dengan angka puluhan atau ratusan. Angka ratusan atau sebagainya dikali 10 dikali titik plus angka satuan. Contoh pada 98 sama dengan 9 dikali 10 ditambah 8. 98 sama dengan 90
ditambah 8. Karena 90 bagian puluhan sudah pasti genap dan habis dibagi 2, maka sifat genap atau ganjil dari 98 hanya ditentukan oleh sisa pembagian pada angka 8, angka satuan. Karena 8 adalah genap, 8 bagi 2, sisa 0, maka 98 adalah genap. Contoh pada 89, 89 sama dengan 8 kali 10 tambah 9. 89 sama dengan 80 tambah 9. Karena 80 bilangan puluhan sudah pasti genap dan habis dibagi 2, maka sifat genap atau ganjil dari 89 hanya ditentukan oleh sisa pembagian pada angka 9, angka satuan. Karena 9 adalah ganjil, 9 bagi 2, sisa 1, maka 89 adalah ganjil. Singkatnya, semua digit selain digit satuan atau angka paling kanan sudah pasti genap dan tidak menyumbangkan sisa pembagian 2. Oleh karena itu, kita hanya perlu melihat angka satuan untuk mengetahui apakah seluruh bilangan tersebut genap atau ganjil. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih.